Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi buat kalian yang punya HRV atau HRV tipe S atau tipe E generasi pertama atau yang facelift. Nah, jadi HRV ini akan kita pasangin jok menggunakan sintetik dan motifnya tuh cakep banget di bagian jok, lalu di bagian door trim, armrest, dan bagian console box. Sayangnya console box itu masih progres, jadi nanti ya kalian bisa lihat ininya aja ya. Nah, jadi seperti itu, kalian bisa ikutin progres daripada pemasangan jok di HRV ini.
Nah, jadi kita mulai di bagian mesin dulu. Nah, sebenarnya HR-V ini itu mesin basicnya masih sama dengan Honda Jazz, yaitu SOHC L15 ya. Nah, kebetulan kalau untuk HR-V ini sebenarnya kalian bisa maksimalin lagi performanya dikit-dikit lah, walaupun mungkin kalau misalnya HR-V itu kalian maksimalin performa mesinnya itu mungkin nggak bakal gede-gede banget seperti mesin turbo, karena mobil ini tuh masih NA. Nah, kalau misal untuk upgrade di bagian mesinnya itu kalian juga bisa ganti ke coil yang racing, dan kalau misal kalian ganti coil atau busi itu kalian, karena kan mobil bensin biasanya kuncinya, salah satu kuncinya adalah di pengapian, itu kalian bisa ganti coil racing atau busi iridium. Nah, kalau misal kalian ganti coilnya yang racing, pastiin penjualnya itu memberikan garansi, dan kalau bisa kalian pasang ke electrical kayak gitu, kalian pasang ke bengkel yang sekaligus pemasangan, karena biasa kalau pengalaman ya, saya ganti di Honda itu kalau kalian beli kuilnya aja itu, atau kalian beli kuil sama pemasangan, biasanya kalau kalian ambil sama pemasangan itu ada garansinya, sedangkan kalau ambil barang aja itu biasanya nggak ada garansinya. Jadi lebih baik kalian ambil yang sama pemasangan, jadi ada garansi daripada barang-barang elektrikal yang kalian pasang di Honda HR-V kalian. Nah, kalau misal kalian tuh pakai HR-V udah beberapa tahun ya, misal 5 tahun, atau kalian baru dapat HR-V dalam kondisi bekas, itu kuil-kuil jika kalian ganti ke Honda, itu biasanya satu kuil itu lumayan, karena part electrical Honda itu harganya nggak murah. Satu kuil harganya sekitar 1.100.000 sampai 1.200.000, ongkos pemasangan per kuil kisaran 50.000. Lalu untuk busi itu biasanya harganya antara range 250 sampai 350.000 di Honda. Jadi kalau misal kalian pengen pembakarannya sempurna, pengen balik standar, kalian bisa langsung misal kalian dapat HR-V second, kalian pengen nggak ada resiko, langsung ganti 4 kuil dan 4 busi. Itu budgetnya ya sekitar ya 6 jutaan lah. Itu kalian spelling segitu, tapi mobil kalian pasti bisa kalian pakai dalam 100.000, 120.000 km ke depan tanpa ada kerusakan di bagian elektrikal. Nah, jadi untuk HR-V ini juga kalian bisa ganti, karena mobil ini masih ada kataliknya ya. Jadi kalau misalkan lebih free flow, pengen lebih ngeplong, itu kalian juga bisa ganti ininya, air filternya dengan air filter yang lebih free flow. Dan juga di bagian downpipe, front pipe itu kalian bisa ganti ke yang lebih free flow yang nggak ada kataliknya. Itu lumayan meningkatkan buangan angin, exhaust, dan juga masuk ke udara untuk mesin Honda ini. Lalu juga kalian juga bisa tuning untuk seperti remap dan juga dash tag atau piggyback yang kalian bisa pasangin di HR-V ini. Karena mobil ini tuh biasanya setahu saya untuk RPM-nya tuh di limit sekitar 4.000 RPM, sedangkan kalau misalkan kalian udah bisa tuning, itu kalian bisa geber sampai ke max to the limit, jadi bisa 6.500, bisa 7.000, itu bakalan bisa di mobil HR-V ini. Dan ketika kalian udah remap, jangan lupa penggantian oil atau oli-olinya kalian mesti ganti dalam rentang yang lebih pendek. Misal kalau CVT dari Honda mungkin saranin 60.000, kalian bisa ganti ke 20.000 sekali supaya CVT-nya itu dia bisa lebih awet. Nah, HR-V sendiri biasanya peredamannya juga bisa kalian upgrade, terutama di bagian lantai, pintu, dan juga di bagian mesin. Nah, di bagian fender ini, inner fender, biasanya Honda ini memang inner fendernya bisa kalian lihat nih, ini besinya itu nggak ngenutup sampai bawah full ya. Jadi di sini lubang dan cuma diisi oleh inner fender. Jadi kalau kalian pengen maksimalin peredamannya, selain nambah ban yang ganti ban yang lebih bagus, itu kalian bisa tambahin peredam butil aluminium atau absorber di bagian situ, supaya suara bannya itu nggak terlalu masuk ke dalam kabin. Dan juga kalian bisa pasang di bagian pintu dan di bagian lantai. Kalau pintu biasanya untuk suara-suara motor dia lebih tersaring, lebih kedap. Dan juga yang di bagian lantai, suara kolong, suara ban, road noise ketika melewati jalan beton terutama atau aspal yang jelek, dia lebih bagus dan lebih kedap suaranya. Nah, jadi kalau kalian punya Honda HR-V itu sebenarnya kalian punya keuntungan, kalian punya spakbor yang gede banget. Jadi mobil ini memang kalau di upgrade velg itu cakep banget. Itu HR-V ini tuh paling pas jika kalian ganti menggunakan velg CE28 atau RPF1. Itu menurut saya sih cakep banget itu di HR-V ini. Dan kalian bisa pilih spek velg yang ukurannya
mungkin lebar 7 atau 8 kayak gitu, lalu ring 17, sehingga kalau misalkan ban itu kalian pengen pakai lagi itu masih bisa. Atau kalian bisa upgrade ke ban yang lebih empuk, misal ukurannya 225 55 R17, ya kayak menggunakan Michelin atau Toyo atau mungkin LM705, karena mobil ini cukup berisik. Jadi kalau misal kalian upgrade bannya menggunakan yang lebih soft compound, dia lebih meredam suara yang masuk ke dalam kabin. Bener nggak kalau HR-V itu road noise-nya masuk banget? Nah, jangan lupa kalau misal kalian ganti untuk velg Honda itu, jika kalian ganti velg aftermarket, itu biasanya kan velg aftermarket itu dia punya center bore yang gede banget. Kalau nggak salah 74 atau 70 gitu. Nah, kalian mesti tambahin centering supaya velg ini kalau jalan kenceng di atas 80 km per jam dia nggak bergetar. Karena centering itu dia kayak selain gigitan mur ini, ada juga gigitan daripada centering supaya motornya itu dia lebih rata, lebih bulat gitu ya. Itu ukuran centering Honda itu untuk HR-V itu ukurannya 64,1. Jadi jangan lupa kalian kalau pasang velg, pasang centering juga yang ukurannya dari centering universal 70, berapa gitu ya, jadi 64,1. Jadi safety-nya juga masih dapat untuk mobil kalian. Dan jangan lupa kalau misal kalian pengen pendekin HR-V, itu kalian wajib banget kalau bisa jangan potong per. Kalau bisa kalian ganti ke per yang memang performance daripada untuk khusus mobil ini. Contohnya kayak misal Tain atau EBA atau HNR atau mungkin merek-merek lain lah yang memang didesain untuk performance. Karena kalau per yang didesain untuk performance itu dia pasti progresif. Biasanya progresif. Jadi ulir pernya itu ada yang panjang untuk beban dan kestabilan, ada juga yang jarak ulirnya pendek, biasanya setengah-setengah. Jadi kalau misal per progresif itu fungsinya supaya ketika beban nggak berat dia empuk, tapi ketika beban berat dia nggak ambles. Nah, jadi fungsinya untuk seperti itu. Jadi kalau misal travelnya itu makin pendek, lalu ke per pendek itu ya ulirnya beda-beda, itu lebih bagus karena bisa empuk dan juga bisa nggak ambles dan bisa untuk beban. Nah, kalau biasanya kalau pabrikan itu pernya dia antara progresifnya dikit atau nggak progresif. Jadi kalau misal tertinggi ini ketika diisi beban kalian pendekin, diisi beban ya pasti ambles karena biasanya per bawaan pabrikan itu mereka nggak progresif, cuma ulirnya memang sama semua ya. Nah, kita masuk ke segmen interior. Nah, di interior HR-V sendiri itu ada HR-V ada beberapa tipe ya, ada yang tipe S, tipe I, tipe E sampai yang Prestige. Nah, kebetulan kalau yang tipe S itu jok aslinya masih kain, warnanya krem yang tahun awal-awal, tapi yang udah baru dia udah full black. Nah, ini yang HR-V tipe S itu punya kelemahan di mana dashboardnya ini itu kalau udah beberapa tahun dia kumel banget karena warnanya tuh terang. Contohnya kayak gini. Nah, kita nggak bisa salahin ini materialnya kurang gimana, itu nggak bisa karena ini memang warna terang itu pasti lebih gampang kotor dibanding yang warna gelap. Nah, kalau misal kalian punya HR-V dalam kondisi yang sudah 5 tahun, kalian masih pengen pakai, masih nyaman, kalian bisa restore warna kayak gini jadi warna black atau warna lain. Lalu juga kalau misal kalian baru dapat HR-V dalam kondisi bekas, kalian pengen retrim juga bisa, ini bisa dibongkar, bisa di-retrim dengan warna lain, kayak misal warna hitam supaya dia lebih kedap. Lebih bersih dan juga lebih nggak gampang kotor dan nggak gampang kelihatan kotor. Nah, lalu jika kalian punya HR-V setelah 5 tahun atau misal kalian baru dapat HR-V dalam kondisi bekas, hati-hati banget sama switch handbrake-nya ini. Ini sering banget rusak. Jadi based on experience daripada kenalan saya pakai HR-V, rata-rata kalau kalian udah pakai 3-4 tahun di sini itu mesti rusak. Dan kalau misal kalian ganti switch ini itu sebenarnya bisa dibilang nggak lumayan mahal. Dan kalau misal kalian ganti seperti ini, lebih baik kalian ganti ke Honda. Itu partnya sekitar harga 500-600an. Mungkin jasa pasangannya mungkin ya 200-300 gitu. Jadi total kalau kalian ganti switch handbrake ini, itu kalian bisa spending antara 800 sampai 900 ribu. Tapi kalau misal kalian ganti di Honda itu biasanya kan kalian dapat garansi part juga. Jadi kalau kalian pasang sendiri, biasanya nggak ada garansi. Tapi kalau kalian pasang ke Honda, biasa ada garansi 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, lalu untuk jok sendiri, di HR-V ini, kalau misal HR-V tipe S itu memang gampang banget kelihatan kotor karena warnanya tuh beige. Jadi kalau kalian wajib banget ganti jok. Nah, ini udah diganti joknya, kan bisa lihat nih.
cakep banget. Nah ini joknya HRV, ini menggunakan motif karbon, ini bahan sintetik, ini ada stitching mana krem, list krem, ini ada karbon juga, jadi kelihatan lebih sporty look dan konturnya itu dibentuk lagi. Nah kalau misal untuk setir itu memang dia masih karet, kalian juga bisa retrim. Nah, sebenarnya HRV ini kalau nggak tahu saya bisa di upgrade atau enggak ECU-nya, tombol-tombolnya. Kalau kalian pernah upgrade tombol-tombol daripada setir ini, nanti kalian bisa komen di bawah apakah bisa di upgrade untuk steering switch-nya bisa jadi lebih modern, ada cruise control, ada switch steering audio gitu. Nah hal yang nggak saya suka juga di HRV adalah layarnya itu gimana ya, layar ini original HRV itu kayak gini, jadi bukan pabrikan Honda. Kalau Toyota kan biasa dia memang pabrikan Honda ya, pabrikan Toyota. Kalau Honda ini biasanya kelihatan banget aftermarket. Nah untuk door trim juga untuk HRV itu kalian bisa retrim juga. Nah kalau aslinya itu HRV tipe E dan tipe S itu aslinya kain, di sini juga kain. Nah itu gampang banget kotor, gampang banget HRV ini berjamur. Jadi kalau misal kalian retrim kayak gini ya kalian bersihnya juga lebih mudah. Jadi ini cakep banget kok kalian retrim kayak gini. Jadi kelihatan modern, lebih berkelas, dan juga praktis, nggak gampang kotor. Nah untuk konsol ini juga di retrim juga ya, di retrim juga. Dan jangan lupa kalau misal kalian pasang di HRV itu pemasangan karpetnya sebenarnya cukup simpel. Kalian bisa pasang karpet yang 5D atau kalian bisa pasang yang 360, itu paling cocok, paling pas di sebuah HRV karena dia bentuknya mangkok. Jadi kalau kalian pasang model mangkok itu bakalan gampang banget dibersihin untuk sebuah HRV. Nah ini sekarang kita udah di bagian belakang HRV. Jujur saya sebagai penumpang saya nggak terlalu demen untuk duduk di belakang HRV karena apa? Menurut saya HRV ini memang legroomnya cukup gede, tapi posisi duduknya menurut saya jok ini berasa nggak kayak sebuah SUV. Jadi berasanya kayak mobil hatchback, kayak Honda Jazz gitulah. Pertama dari segi ininya lumayan jauh, jadi kalau saya duduk ini saya mesti gini banget. Lalu yang kedua, HRV ini punya potensi untuk recliningnya tuh dibikin sebenarnya bisa lebih tegak ke belakang. Tapi nggak tahu kenapa HRV ini mentok segini ya. Apalagi kalau joknya standar. Kalau misal udah dibentuk jok kayak gini, menurut saya lebih oke karena konturnya jadi kita lebih side support. Tapi kalau kondisi standar itu menurut saya posisi duduknya kurang maksimal untuk HRV ini. Nah supaya lebih memaksimalkan, mungkin ini bisa diakalin ya. Dia punya engsel ini mungkin diakalin agak mundur dikit, tapi saya sih belum pernah nyoba. Tapi kayak sih mungkin nggak bisa karena ini plastiknya juga udah mentok. Jadi salah satu-satunya yang bisa kalian lakukan di HRV untuk membentuk jok ini lebih nyaman adalah mengganti joknya. Nah, mengganti joknya kenapa? Karena ketika diganti jok kulit, itu konturnya jadi lebih kerasa, lebih semi bucket, dan juga busanya itu bisa dibentuk-bentuk gitu. Kita bisa molding busanya kayak misal ini, itu semi bucketnya kan jadi kerasa banget. Dan juga duduk di sini itu rasa kulit-kulitnya tuh ada kayak kulit ke kulit kata Mas Ridwan Hanif ya. Jadi kalau kena hujan gitu dia mudah banget dibersihin kayak gitu. Dan untuk tipe S dia nggak ada armrest. Kalau untuk HRV tipe E atau Prestige memang dia sudah ada armrest. Nah jadi kayak gitu ya bosku untuk review HRV. Jika kalian punya pengalaman untuk modifikasi HRV atau problem-problem atau dan solusinya untuk HRV ini, kalian bisa komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.